berjumpa lagi di channel Indah Sari Garden. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana proses pemotongan pucuk pada pohon cabai rawit agar menghasilkan cabang yang banyak. Dimana apabila cabang dari pohon cabai rawit kita itu banyak, maka hasil dari buah cabai yang akan kita panen juga akan semakin banyak pula. Nah, bagaimanakah prosesnya dan apa saja syarat sebelum kita memotong atau melakukan pemotongan pucuk pada pohon cabai? Berikut informasinya. Baik sahabat, di sini saya sudah mempunyai 12 pohon cabai rawit yang saya tanam di dalam polybag. Nah, ini adalah kondisi cabai rawit 1 minggu setelah tanam. Dan ini merupakan jenis cabai rawit varietas Baskara F1. Nah, dimana dari 12 cabai rawit ini saya akan melakukan pemotongan pucuk sebanyak 8 di bagian sini. 8 polybag ini akan saya lakukan pemotongan pucuk, sementara untuk satu lurus ini 4 polybag ini itu tidak saya lakukan pemotongan pucuk sebagai perbandingan nantinya mana yang lebih baik, mana yang lebih menghasilkan buah yang lebih banyak, dan sekaligus sebagai perbandingan pertumbuhannya antara pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif dari cabai yang dilakukan pemotongan pucuk dengan yang tidak. Nah, ini yang akan saya lakukan pemotongan pucuk pertama. Sebelum melakukan pemotongan pucuk, tentu kita harus mengetahui dulu syarat dari pemotongan pucuk itu sendiri. Nah, syarat yang pertama sahabat, usia tanaman cabai kita ini sudah lebih dari 4 minggu atau 1 bulan. Nah, mengapa Karena biasanya pada usia-usia tersebut pertumbuhan cabai itu sedang tumbuh dengan pesatnya. Nah, yang kedua yaitu adalah jumlah daun jumlah daun sejati pada tanaman cabai itu sudah lebih dari 4 helai. Nah, daun sejati itu adalah daun yang sudah seperti ini sahabat. Biasanya pada saat kita menanam atau membenih cabai itu akan muncul daun pertama, yang dua itu tidak dihitung. Nah, dihitungnya pada daun yang tumbuh seperti ini. Nah, itu sahabat. Kemudian yang ketiga, setelah kita melakukan proses pemotongan pucuk sebaiknya kita melakukan yang namanya pemupukan untuk memenuhi atau menyuplai nutrisi agar nantinya tunas-tunas pada ketiak-ketiak daun seperti ini itu bisa tumbuh dengan maksimal Dan yang keempat, syarat yang terakhir itu kita melakukan proses pemotongan pucuk itu usahakan pagi hari Mengapa? Karena untuk menghindari busuk pada saat kita memotong ini kalau kena hujan sahabat itu dia akan mudah busuk. Nah, usahakan kita memotongnya tidak saat hujan atau bagusnya saat pagi hari biar siangnya dia kena panas sinar matahari. Nah, langsung saja sahabat kita lakukan proses pemotongan Nah, di sini kita hitung dulu jumlah dari mata tunas Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya akan potong di sini di bagian sini. Mengapa saya potong di sini? Karena saya menginginkan banyak tunas nanti yang tumbuh pada pohon
cabai rawit ini. Langsung saja ya saya potong. Nah, seperti ini. Ya. Ini kita motongnya ini tidak boleh pas ya. Tidak boleh pas di ketiak daun ini. Mengapa? Agar tunas yang paling atas ini dia bisa tumbuh dengan maksimal ya. Dan ini kita lakukan ya semuanya pada tanaman cabai rawit yang akan kita potong pucuknya. Nah, Nah, sahabat, setelah kita selesai ya melakukan proses pemotongan seperti ini, sebaiknya kita melakukan proses pemupukan. Di mana ya di sini saya memupuk dengan menggunakan pupuk NPK seimbang ya, NPK 16 yang akan saya larutkan ya atau campurkan dengan kurang lebih 3 liter air. Baik sahabat, saya akan mencampurkan ya 1 sendok makan pupuk NPK ke dalam 3 liter air. Ini kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur dengan rata. Seperti ini. Kita aduk-aduk terus. Nah, setelah tercampur rata seperti ini ya, tidak ada lagi bulir-bulir dari pupuknya, kita lakukan proses penyiraman di mana 1 polybag seperti ini ya. Itu saya akan siram dengan 1 gelas air mineral seperti ini. Ini berukuran sekitar 250 ml. Langsung saja kita taburkan. Untuk yang tidak dipotong pucuk juga kita siram. Nah, ini akan saya lakukan proses penyiramannya secara keseluruhan. Nah, setelah selesai melakukan proses pemupukan ya, ini kita akan tunggu selama 2 minggu ya, kurang lebih. Nanti saya akan update lagi informasinya. Dan untuk pemupukan ya, ini dilakukan dengan menggunakan pupuk NPK ya, sekitar 10 hari atau 2 minggu sekali. Nah, ini adalah perkembangan cabai rawit setelah 1 minggu setelah potong pucuk. Nah, dimana saya sudah melakukan potong pucuk ya seminggu yang lalu.
dan sekarang sudah tumbuh banyak sekali tunas-tunas seperti ini ya. Nah, ini rimbun sekali tunasnya dan langsung membawa bakal buah seperti ini ya. Nih. Ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi tunas-tunas atau cabang-cabangnya ini banyak ya yang sudah tumbuh. Di percabangannya dia itu banyak ya. Ini layu kan tidak tahan panas ya. Nah, ini memang dia kecil ya, masih kecil. Saya potong pucuknya ya, sudah menunjukkan perkembangan yang lumayan ya setelah dipotong. Nah, dan ini adalah perkembangan cabai rawit saya yang tidak dipotong pucuk ya. Inilah perbedaannya ya. Di sini dia juga tumbuh tunas-tunas ya banyak, tetapi masih kecil ya karena dia fokus tumbuh pada pucuk ya. Nah, di sini juga dapat sahabat lihat ini sudah membawa bakal bunga ya. Ini pohonnya memang kecil ya. Saya juga tidak tahu ini adalah cabai jenis Baskara BC yang saya beli benihnya ya. Nah, ini juga sudah tumbuh bakal bunga seperti ini. Nah, banyak juga cabang-cabang atau tunas airnya yang tumbuh ya. Ini tanpa saya pruning sedikit pun ya. Ini saya biarkan sebagai nanti perbandingan dengan yang dipotong pucuknya ya. Nah, ini sudah juga mau berbunga ya. Nah, ini yang terakhir yang tidak dipotong pucuknya, ini juga sudah membentuk huruf Y ya, dengan di tengahnya terdapat bakal bunga. Nah, ini juga cabang di sininya juga sudah membawa bunga ya. Nah, untuk tunas-tunas air atau cabangnya juga sudah mulai banyak ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita potong pucuk ya seperti ini, nah ini sama juga, dia sudah membawa bakal bunga ya, tetapi dia lebih rimbun. Nah, kalau dia belum dipotong pucuk atau tidak dipotong pucuk, dia sudah mengeluarkan bakal bunganya seperti ini. Dia bakal bunganya sudah lebih besar, tetapi cabang-cabang atau tunas airnya ini masih kecil. Dia tidak atau belum tumbuh besar ya, karena fokus pertumbuhannya pasti ke pucuknya. Nah, untuk perkembangan lebih lanjutnya ya, saya akan update lagi di video saya yang selanjutnya ya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.